Yang terhormat Ibu dan Bapak dosen pembimbing tutor dan seluruh teman-teman mahasiswa UT yang berbahagia. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat serta sempat yang diberikan sehingga kita masih melakukan aktivitas kegiatan bimbingan tutorial online tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Tutor dan teman-teman mahasiswa UT yang saya hormati, masih kita rasakan peristiwa yang amat sangat mencekam. Seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19 yang memakan ribuan bahkan jutaan korban jiwa. Virus COVID-19 menyerang semua umur, bahkan tak terkecualikan bayi dan anak-anak. Saya mengajak kembali ingatan kita untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 dalam berbagai aspek kehidupan. Virus COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis, bahkan sampai kematian. Sejak munculnya wabah virus corona, timbul berbagai masalah dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari aspek di bidang pendidikan, ekonomi, bisnis, dan sebagainya. Tapi pembahasan yang saya tekankan dalam COVID-19 akan fokus membahas dampak di bidang ekonomi dalam usaha UMKM. Sulitnya penanganan virus corona sehingga banyak pemimpin negara menentukan langkah-langkah dalam menghentikan penyebarannya. Bahkan harus menentukan kebijakan yang sangat sulit, tetapi harus dilakukan oleh pemerintah di masing-masing negara. Salah satu kebijakan yang sangat berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan tersebut, yaitu pembatasan interaksi sosial. Pembatasan ini tentu akan berpengaruh besar terhadap laju perekonomian, tersendatnya kebutuhan utama masyarakat, menimbulkan efek banyaknya perusahaan-perusahaan yang bekerjanya dirumahkan, sehingga otomatis terjadi pengangguran dengan tingkat kebutuhan ekonomi yang tinggi, tetapi penghasilan yang tidak ada. Pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap perekonomian yang cukup besar yang dialami oleh seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia, yang mengalami dampak perekonomian. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang memiliki kedudukan khusus di perekonomian Indonesia juga berdampak secara serius, yaitu adanya pandemi yang menyebabkan turunnya kinerja dari sisi permintaan, konsumen dan daya beli masyarakat, yang akhirnya berdampak pada sisi supply, yakni pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit. Banyak upaya yang ditempuh dan dilakukan oleh pemerintah dalam menumbuhkan ekonomi di Indonesia agar bisa pulih dan tetap bertahan di masa pandemi COVID-19. Sejak tahun 2020, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mendukung pemulihan sektor UMKM, antara lain penyaluran PEN bagi sektor UMKM, program Kernas BBI, program vaksinasi, restrukturisasi kredit, dan rencana pembentukan holding BUMN Ultramikro. Poin penting sebelum saya mengakhiri tema saya tentang dampak COVID-19 di bidang ekonomi dalam usaha UMKM adalah perlu adanya dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, usaha UMKM, dan pemerintah. Pelaku usaha menawarkan usahanya di dunia digital seperti sosial media. Pemerintah juga harus menjadi wadah bagi pelaku usaha kecil untuk mendorong dan mengangkat pelaku usaha UMKM di rancah mancanegara dengan memperkenalkan produk asli Indonesia. Yang lebih penting adalah kita harus bangga dan mencintai produk dalam negeri dengan cara ikut berpartisipasi membeli produk lokal Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari wabah COVID-19. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.